Malam tadi, skuad timnas Indonesia telah berangkat menuju Bahrain. Untuk yang berangkat dari Jakarta adalah pemain-pemain yang bermain di Liga 1, seperti Hernando Ari, Dimas Derajat, hingga Rizky Ridho. Sementara pemain abroad, mereka langsung menyusul dari negara tempat mereka bermain, entah itu Inggris, Belanda, Belgia, maupun Italia. Itu berarti semua pemain Indonesia akan langsung berkumpul di Bahrain. Di sisi lain, sambutan telah disiapkan oleh fans timnas di sana. Selain sambutan, mereka juga akan memberikan dukungan kepada skuad Garuda agar mampu meraih hasil maksimal ketika melawan tuan rumah. Dan untuk itu, inilah cerita di balik perjalanan timnas Indonesia menuju Bahrain di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada tanggal 10 Oktober mendatang, Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia. Lawannya nanti adalah Bahrain, lawan yang pastinya tidak bisa diremehkan. Namun meski begitu, skuad Indonesia tidak akan gentar, bahkan mereka bertekad untuk memberikan kejutan kepada Bahrain. Kejutan yang dimaksud adalah dengan mencuri poin atas wakil Asia Barat tersebut. Sebuah misi yang harus dilakukan demi bisa memenuhi target yang sebelumnya telah diberikan, sekaligus memperbesar peluang bagi Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan malam tadi, para pemain timnas sudah melakukan perjalanan ke Bahrain. Diperkirakan, rombongan tiba hari ini entah itu siang hari maupun sore hari. Tapi sayang, ternyata pemain yang datang ke Bahrain belum semuanya. Itu terjadi karena ada beberapa pemain yang masih sibuk membela klubnya. Contohnya Mads Hilgers, karena hari ini dirinya masih ada jadwal melawan Feyenoord di Liga Belanda. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Eliano, karena malam nanti klubnya akan bermain melawan Heerenveen. Beberapa pemain abroad sudah berangkat. Berbeda dengan Hilgers dan Eliano, ternyata ada beberapa pemain abroad yang sudah OTW ke Bahrain. Hal itu diketahui oleh story yang mereka unggah di Instagram. Pemain-pemain tersebut adalah Tom Hage, Ivan Dianer, hingga Sandy Walsh. Pemain-pemain ini diprediksi akan langsung menyusul skuad lain yang sebelumnya berangkat dari Jakarta, termasuk menyusul para staf kepelatihan timnas seperti Sinteyong, Yong Ki-hun, hingga lain-lainnya. Marcelino ketemu bintang Liverpool, Luis Diaz. Selain pemain tadi, Marcelino juga langsung menuju Bahrain. Namun ia sendiri karena tidak ada yang menemani dari Inggris. Meski sendiri, tapi Marcelino ternyata mendapatkan sebuah momen yang pastinya tidak akan pernah ia lupakan. Momen yang dimaksud adalah saat dirinya bertemu dengan Luis Diaz di bandara. Pertemuan itu terjadi karena dua pemain tersebut akan membela negaranya masing-masing di jeda internasional bulan ini. Luis Diaz akan berangkat menuju Kolombia, sementara Marcelino akan menuju ke Bahrain untuk membela Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan semoga dengan pertemuan ini Marcelino lebih bersemangat lagi, karena ia sama saja mendapatkan dukungan dari Luis Diaz. Sambutan gila untuk timnas Garuda di Bahrain. Saat ini mungkin ada beberapa pemain yang sudah tiba di Bahrain, terutama kloter yang berangkat dari Jakarta. Sebagai bentuk penghargaan, para WNI yang ada di Bahrain pun sudah siap memberikan sambutan. Hal ini terlihat dari postingan Instagram Garuda Bahrain, yang mana mereka tak sabar untuk menyambut sekaligus memberikan dukungan kepada Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan. Bahkan, para WNI yang berada di sana juga bekerja sama dengan KBRI untuk sama-sama memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia yang akan kembali berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia.
Bahrain mulai was-was dengan niat balas dendam Indonesia. Meski bertindak sebagai tim tamu, namun Indonesia tetap percaya diri bisa meraih poin di markas Bahrain. Hal itu ditambah dengan misi Indonesia yang bakal melakukan balas dendam, karena sebelumnya tim Garuda pernah dikalahkan Bahrain dengan skor 10-0. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi Bahrain, karena Indonesia datang ke sana dengan misi yang tidak main-main. Maka dari itu, persiapan maksimal akhirnya dilakukan oleh Bahrain, seperti yang terlihat dari beberapa momen berikut ini. Sinteyong tak khawatir meski persiapan timnya mepet. Jika melihat jadwalnya, persiapan dari timnas Indonesia dapat dikatakan sangat mepet. Bahkan mereka belum sempat menjalani latihan di Jakarta. Namun meski begitu, hal tersebut tak membuat Sinteyong khawatir. Karena menurutnya, persiapan mepet juga dialami oleh tim-tim yang lain. Pelatih asal Korea itu juga bersyukur, karena sampai saat ini telah mendapatkan dukungan maksimal dari PSSI. Contohnya soal fasilitas pesawat charter yang kini telah dipakai oleh skuad Garuda. Pesawat itu sengaja dipakai agar pemain tidak mengalami kelelahan akibat menjalani perjalanan yang sangat jauh. Karena setelah melawan Bahrain, Indonesia akan langsung terbang menuju Cina. 어렵고 우리뿐만 아니야. 그런 것이 아니라 모든 국가 다 똑같기 때문에 저는 뭐라고 할 수 있는 부분이 아니에요. 그런데 그 상황에서도 그래도 우리 PSI나 LA 캠프장님이 그래도 전 세계를 뛰어서 바레인에서 갈 수 있게 만들어서 진짜 너무나 큰 도움이 되는 것이고 아마 그런 것이 아마 우리 인도네시아 축구 앞으로 시스템이 더 발전하면서 좋아질 것이다. Lebih lanjut, sebagai tambahan info saja, Martin Paes yang sebelumnya mengalami cedera diprediksi sudah bisa bermain saat melawan Bahrain. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Bapak Sumarji melalui interviunya dengan media. Sampai dengan tadi siang, kita coba koordinasi dengan Martin. Kondisinya sudah sangat membaik dan insya Allah, mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa dan bisa bermain, kata Sumarji kepada media. Jadi itulah cerita tentang timnas Indonesia yang sudah mulai menjalani misinya di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.